Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعواته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jemaah sekalian, di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada dasarnya dunia ini adalah ruang ujian bagi hamba-hamba Allah, maka khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa taat kepada Allah. Taat kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, guna mengharap ganjaran dari Allah, guna mengharap pahala dari Allah. Dan di saat yang sama khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk segera meninggalkan larangan Allah, meninggalkan maksiat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, karena takut akan hukuman, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat takwa menurut seorang alim di zaman tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib. Maka mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, ibadah Jumat kita pada hari ini menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, dan kita termasuk orang yang beruntung dibandingkan kebanyakan manusia-manusia yang diciptakan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beruntungnya kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan umat Nabi Muhammad itu adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik dari umat-umat yang lain. Bahkan sampai disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian adalah yang paling tinggi jika kalian orang-orang mukmin. Dan beruntungnya kita jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah mendapatkan pelajaran, sudah mendapatkan kisah-kisah
dari orang-orang yang hidup di masa lalu. Betapa banyak manusia-manusia yang hidup sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, banyak manusia, banyak rasul juga yang diutus kepada mereka. Kitab-kitab diturunkan kepada mereka. Ya, seperti Injil misalnya, seperti Taurat, seperti Zabur, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Terkhusus yang paling dekat dengan kita adalah Bani Israel. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya dengan kisah-kisah tersebut. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, 2/3 isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah manusia terdahulu. Apa tujuannya? Tentunya biar kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang dulu diturunkan kitab kepada mereka, diberikan bimbingan oleh Allah melalui kitab kepada mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, kata Allah. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung, jamaah yang dirahmati Allah. Kita beruntung. Kenapa? Kita bisa melihat kesalahan-kesalahan yang telah diceritakan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran dari apa yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, selain kita dituntut untuk mengetahui kebaikan-kebaikan, kita juga dianjurkan untuk mengetahui keburukan-keburukan. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah perkataan seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, halaka man lam ya'rif qalbuhu ma'rufan wa lam yunkir qalbuhu munkaran. Celaka orang-orang yang hatinya tidak mengenal yang ma'ruf, yang baik, dia tidak mengenal yang baik. Dan celaka orang-orang yang hatinya tidak mengingkari yang mungkar. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita sering diajarkan yang mana yang baik, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mempelajari apa-apa yang harus kita ingkari dari keburukan-keburukan itu. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, singkat pada kesempatan ini setidaknya khotib ingin menyampaikan 3 saja keburukan ahlul kitab yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, keburukan ahlul kitab yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 1 ayat dalam surat Al-Baqarah, ada 1 ayat di dalam surat An-Nisa, ada 2 ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Allah menyebutkan karakter orang-orang yang dulu diturunkan kitab kepada mereka, Yahudi dan Nasara. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara umum disebutkan oleh Allah ta'ala, mereka itu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka itu suka merubah, suka mengganti, suka menggeser firman-firman Allah dari tempatnya. Bahkan sampai secara khusus disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 75 itu, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kata Allah. Ada dari kalangan ahlu kitab dulu yang diturunkan petunjuk kepada mereka, mereka sudah mendengarnya, mereka sudah mempelajarinya, mereka pelajari, mereka dengar. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka rubah, kemudian mereka geser, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka mempelajarinya, setelah mereka memahaminya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, ini sebenarnya peringatan untuk kita. Hari ini banyak alim-alim di kalangan umat Nabi Muhammad,
Mereka sudah mempelajari isi kitabullah Al-Quran. Mereka sudah mempelajari isi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab hadis. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Apa yang terjadi pada hari ini? Apakah yang diterapkan sesuai dengan apa yang mereka pelajari? Atau mereka geser? Atau mereka rubah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka, atau sesuai dengan yang diinginkan oleh orang-orang yang memberikan dunia kepada mereka. Hari ini kita melihat, kita semua belajar, apalagi alim-alim, orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar hukum-hukum, belajar bahasa Arab. Dia tahu ketika ada seorang yang melakukan pelanggaran seperti ini, maka hukumnya ini. Ketika ada kasus seperti ini, maka solusinya ini menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka kemudian geser, mereka kemudian rubah dari tempat-tempatnya. Nauzubillah, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau itu terjadi pada alim-alim kita, berarti seperti alim yang ada di zaman ahlu kitab dulu. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, khotib mewasiatkan diri pribadi dan juga jemaah sekalian, kalau kita sebagai masyarakat, kalau kita sebagai seorang muslim menemukan ada seorang alim yang berani merubah ketentuan-ketentuan Allah, merubah ketentuan-ketentuan Rasul, maka jangan pernah benarkan, jangan pernah ikuti apa yang telah dirubah oleh mereka. Jangan sampai kita seperti masyarakat-masyarakat yang ada di zaman itu. Seperti misalnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, atau di dalam surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum, kata Allah taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Allah menyebutkan masyarakat ketika itu. Masyarakat ketika itu menjadikan alim-alim mereka, menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang dihalalkan oleh alim mereka, padahal Allah dan Rasul mengharamkan itu, maka masyarakatnya ikut dengan ketentuan alim itu. Apa yang diharamkan oleh alim tersebut, bahkan padahal kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka dari Rasul yang diutus kepada mereka, Allah dan Rasul halalkan, tapi karena diharamkan oleh alim mereka, maka masyarakat kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang dimaksud dengan mereka menjadikan alim-alim, mereka menjadikan rahib-rahib seperti Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan alim atau rahib tersebut sebagai Tuhan. Artinya apa? Tandingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati hidup di dunia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Maka jangan pernah merubah atau berani merubah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita tidak boleh mengikuti ahlul kitab secara umum? Ahlul kitab disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah secara umum, mereka gulu, mereka berlebihan. Tentang apa berlebihan mereka? Yang pertama tentang ketuhanan, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 171. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ahlu kitab, wahai ahlu kitab, wahai Yahudi dan Nasara, jangan kalian berlebihan, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian, wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq, jangan katakan tentang Tuhan kecuali dengan benar, kecuali yang benar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu kepada ahlu kitab? Karena mereka
mengatakan ada manusia yang berstatus sebagai Tuhan, ada manusia yang berstatus sebagai anak Tuhan. Maka disebutkan oleh Allah di situ apa? Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam Rasulullah. Dia adalah utusan Allah kepada manusia. Tapi mereka kemudian melampaui batas mengatakan Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, berlebihan. Maka jangan ikuti orang-orang seperti itu. Yang kedua, bentuk gulunya seperti apa? Bentuk gulunya adalah mereka berlebihan di dalam menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka, berlebihan di dalam menjadikan kubur-kubur orang soleh mereka. La'anallahu al-yahuda wan nasara, kata Allah. Dilaknat oleh Allah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi. Di riwayat yang lain, mereka menjadikan kubur-kubur orang soleh mereka masajid, sebagai tempat ibadah. Maka hari ini jemaah dirahmati Allah, walaupun kita melihat ada beberapa kuburan orang soleh yang dijadikan masjid oleh orang muslim, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan. Ikut-ikutan beribadah di situ. Ikut-ikutan memakmurkan masjid itu, hati-hati. Allah melalui Rasulnya sudah mewanti-wanti Yahudi dan Nasara dilaknat. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur-kubur para nabi, menjadikan kubur-kubur orang soleh di kalangan mereka sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari yang seperti itu. Dan yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita tidak boleh menjadikan atau tidak boleh mengikuti orang-orang yang dulu disebut dengan ahlul kitab itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter mereka itu adalah sama'una lil kadhib akaluna lis-suhud, kata Allah. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 42, mereka itu suka mendengar berita-berita dusta, dan langsung kemudian disebutkan oleh Allah, mereka suka dengan makan-makan yang haram. Hati-hati jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini tersebar berita-berita hoak, tersebar berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Itu dikonsumsi oleh umat Nabi Muhammad. Berarti kalau itu terulang seperti apa yang pernah dilakukan oleh ahlu kitab. Kalau hari ini kita lebih suka dengan makan-makan yang haram, pejabat korupsi, masyarakat maling, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, berarti samalah orang tersebut dengan dulu atau orang-orang yang dulu diturunkan kitab kepada mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, khotib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk berhati-hati dari tiga yang telah kita sebutkan pada kesempatan ini. Walaupun keburukan ahlu kitab itu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terbatas pada tiga yang telah kita sebutkan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, kenapa khotib mengedepankan, menyebutkan keburukan-keburukan yang ada pada ahlul kitab, yang ada pada Yahudi dan Nasara yang dulu diturunkan kepada mereka kitab. Kenapa? Kenapa enggak dicari kebaikannya? Kenapa justru cari keburukannya? Mungkin begitu kira-kira. Mungkin begitu kira-kira.
Siapa yang dirahmati Allah? Dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah di situ berfirman, janganlah, kata Allah, janganlah orang-orang yang beriman itu, kita semua ini, janganlah orang-orang yang beriman itu menjadi seperti orang yang dulu diturunkan kepada mereka kitab. Seperti orang yang dulu diberikan kepada mereka kitab. Kenapa Allah bilang jangan? Kenapa Allah bilang jangan? Karena di akhir ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa katsirum minhum fasiqun. Karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak taat, orang yang fasik. Maka Allah ingin kita baik, Allah ingin kita selamat, jangan seperti mereka. Makanya khotib hari ini menyebutkan beberapa keburukan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang dulu diturunkan kepada mereka kitab. Sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang tidak taat kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.